Bulan Ramadan ini teman-teman, ternyata ada peristiwa yang begitu amat bersejarah teman-teman bagi negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 yang itu ternyata tanggal 17 Agustus 1945 itu ketika itu adalah masuk dalam bulan Ramadan teman-teman, dan itu adalah suatu karunia yang besar. Dan di Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa berkat rahmat Allah, gitu kan, ada kata-kata berkat rahmat Allah. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua benar-benar mampu dapat menggapai berbagai macam keberkahan dalam bulan Ramadan ini. Semoga hari-hari bulan Ramadan yang telah kita lewati benar-benar amalan kita, perbuatan baik kita, dan segala ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hari-hari yang tersisa yang akan kita jalani nanti sampai hari raya Idul Fitri dapat kita maksimalkan dan dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa suatu halangan apapun yang berarti. Amin Allahumma amin. Sebelum kita masuk dalam pembahasan olah fikir pada kesempatan kali ini, saya sedikit menawarkan tentang suatu produk baju koko kekinian, suatu pakaian muslim, baju muslim yang amat baik ya teman-teman, karena ini adalah suatu brand dari Dawis Muslimwear yang didesain khusus untuk kalian menjalani berbagai macam daily activity kalian, entah itu pekerjaan, muamalah kalian dengan orang lain, dan tentu saja baik sekali untuk dipakai dalam menjalankan ibadah, ritual ibadah yang akan kita lakukan, sembari kita bisa memakainya itu dalam satu kepraktisan untuk menjalankan keseharian kita, muamalah kita, bersosialita kita, dan berhubungan kita dengan orang lain teman-teman. Jadi yang minat silakan intip linknya di bawah. Untuk pembeliannya tinggal kalian buka aplikasi Shopee, kemudian kalian searching di Dawis Muslimwear, akan ada di sana katalog-katalognya, dan juga kunjungi Instagram resminya ya teman-teman, yaitu Dawis Muslimwear dan Dawis Muslimwear katalog. Di sana ada pilihan-pilihan berbagai macam gaya mode yang berkaitan dengan baju muslim koko kekinian untuk pria teman-teman. Jadi itu teman-teman, video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beraktivitas, beribadah, bekerja, dan bermuamalah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang, kalau kemarin dua video kemarin gitu kan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bulan Ramadan sepanjang sejarah ya teman-teman, yaitu terjadinya perang Badar, perang pertama di dalam sejarah Islam yang itu membela diri terhadap gempuran suku Quraisy yang akan menyerang kota Madinah. Dan kemarin adalah pembahasan video kemarin adalah tentang peristiwa yang begitu amat penting, yang itu adalah nikmat besar bagi kita umat muslim, yaitu peristiwa nuzulul Quran teman-teman, turunnya Al-Quran sebagai karunia dan pedoman hidup bagi kita, dan juga sebagai obat juga bisa, dan menjadikan suatu tuntunan yang menjadikan kita itu dapat mampu selamat dunia hingga akhirat teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peristiwa yang penting di negeri ini, yang menjadikan negeri ini memiliki lembaran baru yang lebih baik teman-teman, yaitu
proklamasi kemerdekaan Indonesia yang itu ternyata terjadi di bulan Ramadan juga, teman-teman. Tentang apa dan bagaimana, dan pembahasannya kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menginjak pada sepertiga kedua ya, yang hampir selesai, yang hampir kita itu menginjak pada sepertiga ketiga terakhir dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kita mampu menjalani itu semua dari hari pertama hingga kini. Semoga apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita upayakan benar-benar menjadikan kita memiliki bekal nanti di akhirat nanti, dan apa yang kita lakukan tersebut, ibadah yang kita lakukan tersebut benar-benar mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan semoga hari-hari yang akan kita jalani dan sampai nanti Idul Fitri benar-benar kita dapat maksimalkan dan dapat kita itu benar-benar merasakan nikmatnya kemenangan di hari raya nanti di Idul Fitri, menjadi pribadi-pribadi yang lebih suci lagi, yang lebih bersih lagi, yang lebih positif lagi, dan menjadi pribadi-pribadi yang semakin positif dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Pada bulan Ramadan ini, teman-teman, ternyata ada peristiwa yang begitu amat bersejarah, teman-teman, bagi negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, yang itu ternyata tanggal 17 Agustus 1945 itu ketika itu adalah masuk dalam bulan Ramadan, teman-teman, dan itu adalah suatu karunia yang besar. Dan di Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa berkat rahmat Allah, gitu kan. Ada kata-kata berkat rahmat Allah. Jadi pendiri-pendiri bangsa kita, orang-orang yang mendirikan pondasi, menyusun pondasi negeri kita, founding father kita kalau bahasa sekarang, gitu kan, dari negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka semua sepenuhnya sadar, teman-teman, sepenuhnya benar-benar yakin bahwa kemerdekaan ini bukan semata-mata adalah hanya curahan keringat, bahkan tetesan darah dan air mata yang dicurahkan oleh para syuhada, para pejuang-pejuang, para mungkin pahlawan-pahlawan di negeri kita ya, yang itu terdiri dari berbagai macam komponen, entah itu dari berbagai macam agama, suku bangsa, etnis dan budaya. Mereka semua kemudian bersatu padu, menyatukan visi dan misi mereka, mempersamakan persepsi, menyatukan gagasan, kemudian akhirnya membentuk suatu gerakan-gerakan di daerahnya masing-masing yang menjadikan kita mampu merdeka, teman-teman. Dan itu semua benar-benar disadari, teman-teman, oleh para pendahulu kita, para pejuang kita, para pahlawan negeri kita, yaitu adanya kemerdekaan, terjadinya kemerdekaan selain dari usaha yang dilakukan bersama dengan penuh persatuan dan bersatu padu dan bersama, itu juga adalah menjadi suatu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, sebagai bentuk bahwa kita itu benar-benar layak karena perjuangan-perjuangan yang benar-benar kita jalankan, yang benar-benar leluhur kita jalankan, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, betapa kita itu harus mensyukuri, harus benar-benar, kalau katanya para alim ulama sekarang, mungkin yang paling masyhur Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, seperti itu kan, dan para habib lain, dan para kiai, mungkin para ulama dan para tokoh-tokoh di negeri ini menyatakan bahwa founding father kita, pendahulu kita, pejuang kita, pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan, dalam memperjuangkan kemerdekaan,
yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Bapak Hatta dan para menterinya dan para pendukungnya dan seluruh komponen tokoh masyarakat dan berbagai macam masyarakat dari bawah sampai ke atas gitu kan. Mereka semua telah berjuang teman-teman. Mereka semua sudah merelakan hidupnya untuk bersusah payah, peluhan keringat, tetesan air mata, bahkan cucuran darah teman-teman, memperjuangkan kebebasan kemerdekaan negara ini. Namun menurut dawuh atau mungkin nasihat atau mungkin arahan dari beliaunya, yaitu yang terkenal Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya seperti itu kan, dan para ulama lain. Tugas kita saat ini, bila pendahulu kita merebut kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, tugas kita saat ini adalah bagaimana kita bisa benar-benar baik dan mampu dengan baik mengisi kemerdekaan itu teman-teman. Mengisi bagaimana kita itu mewarnai kemerdekaan ini dengan penuh gilang gemilang. Bagaimana kita bisa mampu menjadi pribadi, menjadi suatu negeri yang bisa mampu bangkit, lebih bangkit dan lebih maju, dan lebih bisa menjadi suatu kemaslahatan bagi mungkin negeri kita pribadi dan bahkan mungkin bagi dunia. Karena di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga kita juga diarahkan untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia, dan itu adalah suatu cita-cita luhur teman-teman dari founding father kita, dari para pendahulu kita. Betapa mereka bukan cuma menyadari bahwa nikmat kemerdekaan ini, keberhasilan perjuangan mereka dan mendapatkan kemerdekaan adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu dan sangat patut dan harus kita syukuri. Namun juga kita setelah merdeka harus aktif, proaktif mengisi kemerdekaan ini, membangun negeri kita, membangkitkan dan mengupayakan kualitas diri kita dari individu-individu kita teman-teman, sehingga kita mampu mewarnai, menjadi suatu penggerak-penggerak kemajuan, menjadi suatu penggerak-penggerak perbaikan negeri ini menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang dimana thayyibatun ya, menjadi suatu negeri yang baik, warabbun ghafur, baldatun thayyibatun warabbun ghafur, menjadi suatu negeri yang baik, menjadi suatu negeri yang benar-benar bisa mampu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar di situ ada suatu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita semua menyukuri nikmat diberikannya kemerdekaan, diberikannya suatu nikmat besar memiliki negeri yang begitu indah ini, kemudian bersyukur dengan menjaganya dan merawatnya dan memajukannya teman-teman, seperti itu. Jadi itu teman-teman, kita sebagai generasi muda, mungkin generasi milenial, Gen Z, maupun generasi-generasi yang akan datang, mungkin di atas milenial juga gitu kan, mereka kan masih muda, di atas kita sedikit seperti itu, 30 ke atas gitu kan. Kita semua memiliki beban tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan negeri ini menuju negeri yang lebih baik lagi teman-teman. Dan nikmat kemerdekaan ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus diingat bahwa hari ini, nikmat ini terjadi di bulan Ramadan teman-teman, dan itu adalah suatu hari bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu sangat kita syukuri, sangat kita itu benar-benar berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga, merawat dan memajukan negeri ini menjadi negeri yang lebih baik dari hari ke hari. Mungkin itu teman-teman, marilah kita bersama semangat dan bangkit dan terus berupaya dan bermimpi lebih tinggi lagi, lebih besar lagi untuk kemajuan negara kita, negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ.
Bantulah konten ini agar mampu dapat berkembang dan menyebarkan banyak hal positif bagi banyak orang, khususnya di negeri kita Indonesia Raya ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.